Jakarta, Kompas.com, pembahasan revisi Undang-Undang Desa tampaknya diseriusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 kemarin, Badan Legislasi, Balek DPR menyepakati draft rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa RUU Desa menjadi usul inisiatif DPR. Wacana revisi UU Desa ini sudah berlangsung sejak 7 bulan lalu. Pada Januari tahun 2023, para kepala desa menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat itu, mereka menuntut DPR mengubah sejumlah pasal dalam UU Desa yang ada saat ini. Pasal yang menjadi sorotan yakni mengenai masa jabatan Kades dan dana desa. Tuntutan para Kades. Pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, para Kades memadati kawasan sekitar gedung DPR. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR dalam rangka menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad lantas menemui para Kades tersebut. Kepada para Kades, Dasko menyampaikan bahwa revisi itu ada prosesnya. Bahwa apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi, saya sudah sampaikan bahwa untuk revisi itu ada dua yang berkompeten yaitu pemerintah dan DPR, ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini. Dasko pun meminta agar para Kades melobi pemerintah. Selain itu, kata Dasko, Balek DPR bakal menerima perwakilan dari kepala desa itu pada siang hari untuk mendengar aspirasi mereka. Kepala Desa Kades Poja, Nusa Tenggara Barat NTB, Robi Darwis yang turut berdemonstrasi mengungkapkan alasan para Kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Karena memang 6 tahun ini sangat kurang. Ketika 6 tahun, maka kami tetap persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan 6 tahun. Karena selama 6 tahun itu kami tetap ada persaingan politik, ujar Robi saat ditemui di depan gedung DPR. Robi berharap, dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, persaingan politik akan berkurang. Persaingan politik yang dimaksud yakni pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa malah jadi tidak mau bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Jadi harapan kami, dengan waktu yang cukup lama ini, kami bisa melakukan konsultasi dan meminta kerjasama. Karena memang desa ini harus dibangun dengan kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan, desa tidak akan maju, kata Robi. Selain tuntutan masa jabatan 9 tahun, para Kades menyuarakan tentang aturan dana desa. Syarat kepentingan parpol, revisi Undang-Undang Desa yang kala itu masih berupa wacana dinilai syarat kepentingan menjelang pemilu 2024. Sebab, wacana dari salah satu tuntutan revisi UU Desa, yakni perpanjangan masa jabatan kepala desa justru didukung sebagian besar fraksi partai politik parpol di DPR. Apalagi, wacana revisi UU Desa bergulir seiring mulai berjalannya tahun politik menjelang pemilu 2024. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPO Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Asri Anas menyampaikan, parpol menyadari jika mereka mendapatkan dukungan dari Kades di Jawa Timur atau Jawa Tengah, mereka mengamankan 50% warga desa setempat. Kalau dia dapat dukungannya enggak usah jauh-jauh lah, satu provinsi saja Jatim atau Jateng dari kepala desa saya yakin dia dapat minimal 50% suara di desa, tutur Anas saat dihubungi, Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Oleh karena itu, parpol gencar mendekati Kades dengan iming-iming penambahan masa jabatan semacam itu. Padahal, selama 8 tahun terakhir, Abdesi mengeklaim telah memperjuangkan kenaikan gaji Kades, dana operasional, dan pembayaran gaji yang tidak dicairkan 3 bulan sekali. Namun, selama kurun waktu tersebut, tidak ada satupun partai politik yang merespons mereka. Begitupun pemerintah sama sekali tidak pernah menyinggung perpanjangan masa jabatan Kades. Pihaknya juga memahami Kades di sejumlah daerah yang mengancam suara parpol akan anjlok pada pemilu mendatang, jika godaan itu tidak direalisasikan. Kalau enggak masuk prolegnas tunggu saja kampanye selanjutnya kepala desa kan, jangan pilih parpol yang buat janji palsu, itu akan begitu nanti kampanyenya, ucap Anas. Kalau teman-teman dari Madura, Maluku, Sulawesi itu lebih kejam,
Tenggelamkan parpol itu di 2024, ujar dia. Dibahas di Balek, butuh waktu lebih kurang 6 bulan setelah demonstrasi agar revisi UU Desa mulai dibahas di DPR. Pembahasan pun dilakukan, tepatnya di Balek. Balek membentuk tim panitia kerja Panja yang memulai penyusunan draft RUU Desa. Panja itu beranggotakan wakil rakyat sejumlah 40 orang. Mereka memulai rapat pertama kali pada tanggal 19 Juni lalu tanggal 22 Juni hingga terakhir tanggal 3 Juli tahun 2023. Pada rapat tanggal 22 Juni Panja Balek menyatakan bahwa setidaknya ada 3 isu penting yang dibahas dalam RUU Desa. Pertama, soal aturan aparat desa yang tidak hanya sekadar kepala desa saja, melainkan juga menyangkut kesejahteraan. Ketua Balek Supratman Andi Aktas mengatakan, hal kedua yang dibahas yakni menyangkut soal perubahan komposisi masa jabatan Kades. Ketiga, terkait dengan besaran dana desa yang akan diterima. Saat rapat tersebut, Panja juga mengusulkan bahwa aparat desa, mulai dari Kades, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa mendapatkan tunjangan purna tugas di akhir masa jabatan. Usulan penjelasan, yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi kepala desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang, kata tim ahli Balek yang tak disebutkan namanya. Pada Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023, Panja Balek sepakat mengusulkan perubahan besaran dana desa menjadi 2 miliar rupiah per desa lewat revisi UU Desa. Supratman Andi Aktas mengatakan, usulan ini sementara akan dimasukkan ke draft revisi UU Desa tetapi akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah di tahap selanjutnya. Kita setuju dengan 2 miliar rupiah ya, setuju. Tanya Supratman, Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023, diikuti jawaban, setuju, oleh anggota Balek. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+. Kompas.com, News Nasional, revisi UU Desa, dari demo Kades se-Indonesia hingga pengesahan jadi usul inisiatif DPR. Kompas.com, tanggal 4 Juli tahun 2023, pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Baca di app. Lihat foto, Kompas.com/, Nicholas Rian Aditya. Suasana rapat pleno Balek DPR tentang penyusunan revisi UU Desa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Jakarta, Kompas.com, pembahasan revisi Undang-Undang Desa tampaknya diseriusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023 kemarin, Badan Legislasi, Balek DPR menyepakati draft rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa RUU Desa menjadi usul inisiatif DPR. Wacana revisi UU Desa ini sudah berlangsung sejak 7 bulan lalu. Baca juga, draft revisi UU Desa selesai disusun, seorang Kades berpotensi jabat hingga 21 tahun. Pada Januari tahun 2023, para kepala desa menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat itu, mereka menuntut DPR mengubah sejumlah pasal dalam UU Desa yang ada saat ini. Pasal yang menjadi sorotan yakni mengenai masa jabatan Kades dan dana desa. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+. Tuntutan para Kades. Pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, para Kades memadati kawasan sekitar gedung DPR. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR dalam rangka menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad lantas menemui para Kades tersebut. Kepada para Kades, Dasko menyampaikan bahwa revisi itu ada prosesnya. Bahwa apa yang disampaikan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi, saya sudah sampaikan bahwa untuk revisi itu ada 2 yang berkompeten yaitu pemerintah dan DPR, ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini. Dasko pun meminta agar para Kades melobi pemerintah. Selain itu, kata Dasko, Balek DPR bakal menerima perwakilan dari kepala desa itu pada siang hari untuk mendengar aspirasi mereka. Kepala Desa Kades Poja, Nusa Tenggara Barat NTB, Robi Darwis yang turut berdemonstrasi mengungkapkan alasan para Kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Karena memang 6 tahun ini sangat kurang.
Ketika 6 tahun, maka kami tetap persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan 6 tahun. Karena selama 6 tahun itu kami tetap ada persaingan politik, ujar Robi saat ditemui di depan gedung DPR. Baca juga, revisi UU Desa, Balik DPR usulkan dana desa jadi Rp2 miliar per desa. Robi berharap, dengan masa jabatan sebagai Kades diperpanjang jadi 9 tahun, persaingan politik akan berkurang. Persaingan politik yang dimaksud yakni pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa malah jadi tidak mau bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa. Jadi harapan kami, dengan waktu yang cukup lama ini, kami bisa melakukan konsultasi dan meminta kerjasama. Karena memang desa ini harus dibangun dengan kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan, desa tidak akan maju, kata Robi. Selain tuntutan masa jabatan 9 tahun, para Kades menyuarakan tentang aturan dana desa. Syarat kepentingan parpol, revisi Undang-Undang Desa yang kala itu masih berupa wacana dinilai syarat kepentingan menjelang pemilu 2024. Sebab, wacana dari salah satu tuntutan revisi UU Desa, yakni perpanjangan masa jabatan kepala desa justru didukung sebagian besar fraksi partai politik parpol di DPR. Baca juga, rapat pleno Balik sepakati RUU Desa jadi usul inisiatif DPR. Apalagi, wacana revisi UU Desa bergulir seiring mulai berjalannya tahun politik menjelang pemilu 2024. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPO Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Asri Anas menyampaikan, parpol menyadari jika mereka mendapatkan dukungan dari Kades di Jawa Timur atau Jawa Tengah, mereka mengamankan 50% warga desa setempat. Kalau dia dapat dukungannya enggak usah jauh-jauh lah, satu provinsi saja Jatim atau Jateng dari kepala desa saya yakin dia dapat minimal 50% suara di desa, tutur Anas saat dihubungi, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Oleh karena itu, parpol gencar mendekati Kades dengan iming-iming penambahan masa jabatan semacam itu. Padahal, selama 8 tahun terakhir, Abdesi mengeklaim telah memperjuangkan kenaikan gaji Kades, dana operasional, dan pembayaran gaji yang tidak dicairkan 3 bulan sekali. Namun, selama kurun waktu tersebut, tidak ada satupun partai politik yang merespons mereka. Begitupun pemerintah sama sekali tidak pernah menyinggung perpanjangan masa jabatan Kades. Baca juga, kebut revisi UU Desa, Balik bantah ada niat politis. Pihaknya juga memahami Kades di sejumlah daerah yang mengancam suara parpol akan anjlok pada pemilu mendatang, jika godaan itu tidak direalisasikan. Kalau enggak masuk prolegnas tunggu saja kampanye selanjutnya kepala desa kan, jangan pilih parpol yang buat janji palsu itu akan begitu nanti kampanyenya, ucap Anas. Kalau teman-teman dari Madura, Maluku, Sulawesi itu lebih kejam, tenggelamkan parpol itu di 2024, ujar dia. Dibahas di Balik, butuh waktu lebih kurang 6 bulan setelah demonstrasi agar revisi UU Desa mulai dibahas di DPR. Pembahasan pun dilakukan, tepatnya di Balik. Balik membentuk tim panitia kerja Panja yang memulai penyusunan draft RUU Desa. Panja itu beranggotakan wakil rakyat sejumlah 40 orang. Mereka memulai rapat pertama kali pada tanggal 19 Juni lalu tanggal 22 Juni hingga terakhir tanggal 3 Juli tahun 2023. Baca juga, revisi UU Desa, masa jabatan kepala desa langsung ditambah setelah UU berlaku. Pada rapat tanggal 22 Juni Panja Balik menyatakan bahwa setidaknya ada 3 isu penting yang dibahas dalam RUU Desa. Pertama, soal aturan aparat desa yang tidak hanya sekadar kepala desa saja, melainkan juga menyangkut kesejahteraan. Ketua Balik Supratman Andi Aktas mengatakan, hal kedua yang dibahas yakni menyangkut soal perubahan komposisi masa jabatan Kades. Ketiga, terkait dengan besaran dana desa yang akan diterima. Saat rapat tersebut, Panja juga mengusulkan bahwa aparat desa, mulai dari Kades, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa mendapatkan tunjangan purna tugas di akhir masa jabatan. Usulan penjelasan, yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi kepala desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang, kata tim ahli Balik yang tak disebutkan namanya. Pada Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023, Panja Balik sepakat mengusulkan perubahan besaran dana desa menjadi Rp2 miliar per desa lewat revisi UU Desa. Supratman Andi Aktas mengatakan,
Usulan ini sementara akan dimasukkan ke draft revisi UU Desa tetapi akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah di tahap selanjutnya. Kita setuju dengan 2 miliar rupiah ya, setuju. Tanya Supratman, Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023, diikuti jawaban, setuju, oleh anggota Balek. Baca juga, Balek targetkan penyusunan revisi UU Desa rampung Senin tanggal 3 Juli. Pada tanggal 3 Juli tahun 2023, Panja Balek juga akhirnya menyepakati usulan perubahan masa jabatan desa menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Supratman menyampaikan, hal itu bakal diatur dalam draft revisi UU Desa pasal 39. Terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, ucap politisi Partai Gerindra itu. Selain itu, Panja menyepakati sejumlah poin usulan, salah satunya besaran kenaikan dana desa yang akhirnya menggunakan diksi 20% bersumber dari dana transfer daerah. Selepas rapat Panja, Balek langsung menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan. Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi meminta pandangan fraksi-fraksi terhadap sejumlah poin pembahasan RUU Desa. Pria yang karib disapa Awik itu mengeklaim, seluruh fraksi di Balek menyatakan setuju dengan RUU Desa. Akhirnya, rapat pleno itu pun menyetujui draft RUU Desa untuk diserahkan ke rapat paripurna dan disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Kendati demikian, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan PPP ini menegaskan bahwa RUU Desa belum disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut, menurut Awik, baru akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR oleh rapat paripurna. Jangan sampai menganggap yang kita sahkan itu, hari ini, yang berlaku, ini masih menjadi usul inisiatif DPR, ujar dia. Bagaimana komentar Anda?